Halo guys, apa kabar kalian kaum-kaum yang tidak akan pernah mencium bau surga? Konten ini isinya audio doang, jadi bisa kalian dengarkan sambil melakukan kegiatan yang lain, nyuci baju, nyetir, rebahan, atau apalah terserah. Oke, langsung saja. Pernahkah antum berdiri di tengah keramaian festival keagamaan yang bukan milik Anda, lalu merasa ada sesuatu yang ganjil, bahkan mungkin menggelikan, melihat ribuan orang bersujud pada simbol yang bagi Anda hanyalah benda mati, atau merapal mantra dalam bahasa yang tidak mereka pahami sendiri? Ada sebuah fenomena psikologis yang sangat menarik sekaligus membingungkan ketika kita berbicara tentang iman. Kita semua, secara sadar atau tidak, memiliki kemampuan luar biasa untuk menjadi kritikus yang sangat tajam, sangat logis, dan sangat skeptis terhadap klaim-klaim supranatural orang lain. Kita bisa dengan mudah menunjuk celah dalam mitologi Yunani, tertawa kecil melihat ritual sekte tertentu di televisi, atau menggelengkan kepala melihat bagaimana orang-orang di belahan dunia lain mempercayai nabi-nabi modern yang bagi kita tampak jelas seperti penipu ulung. Namun, keajaiban skeptisisme itu tiba-tiba lenyap, menguap begitu saja tanpa jejak saat kita memutar cermin itu ke arah diri kita sendiri. Saat kita melihat ke dalam cermin iman kita sendiri, logika yang tadinya setajam silet berubah menjadi tumpul, bahkan lumpuh. Mengapa kita bisa menjadi hakim yang begitu objektif bagi Tuhan orang lain, tapi menjadi pengacara yang paling gigih dan terkadang buta bagi Tuhan kita sendiri? Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam labirin pemikiran ini, saya merasa perlu memberikan sedikit catatan penting. Pembahasan ini tidak dirancang untuk menyerang individu, menghina kesucian, atau merendahkan martabat siapapun yang memegang teguh keyakinannya. Ini adalah sebuah eksplorasi intelektual, sebuah pembedahan terhadap cara kerja kognitif manusia dan bagaimana struktur kepercayaan dibangun di atas fondasi yang seringkali tidak konsisten. Jika Anda merasa tersinggung, tanyakanlah pada diri sendiri, apakah ketersinggungan itu muncul karena argumen yang salah atau karena kenyataan yang tidak nyaman untuk dihadapi? Kita berada di sini untuk bertanya, untuk menggugat status quo pikiran kita sendiri, dan untuk melihat apakah kejujuran intelektual kita benar-benar berlaku secara universal atau hanya berlaku ketika itu tidak mengancam rasa nyaman kita. Dunia ini penuh dengan ribuan agama, dan secara matematis, jika Anda menganggap agama lain salah, maka Anda sebenarnya adalah seorang skeptis terhadap 99,9% agama di dunia. Anda hanya menyisakan 1% terakhir untuk tidak dipertanyakan. Disinilah kita akan mulai menggali. Bayangkan Anda lahir di sebuah desa kecil di pegunungan Tibet. Sejak kecil, suara lonceng kuil dan aroma dupa adalah udara yang Anda hirup. Bagi Anda, reinkarnasi adalah hukum alam yang sama pastinya dengan gravitasi. Sekarang, bayangkan jika Anda lahir di sebuah pinggiran kota di Texas, di mana setiap hari Minggu adalah hari untuk memuji penebusan dosa melalui darah. Bagi Anda, ide tentang lahir kembali sebagai hewan adalah konyol, sebuah penghinaan terhadap martabat manusia yang diciptakan menurut gambar Tuhan. Pertanyaannya sederhana, apakah kebenaran itu bersifat geografis? Apakah Tuhan memilih untuk mengungkapkan rahasia semesta berdasarkan kode pos? Kebanyakan orang beragama akan mengakui bahwa lingkungan sangat berpengaruh, namun mereka tetap bersikeras bahwa secara kebetulan, benar-benar sebuah keberuntungan kosmik yang luar biasa, mereka lahir di dalam satu-satunya keyakinan yang benar. Skeptisisme mereka terhadap agama lain seringkali hanyalah produk sampingan dari doktrin mereka sendiri, bukan hasil dari pencarian objektif. Mereka menolak dewa-dewa Hindu bukan karena mereka telah mempelajari Weda dan menemukan kegagalan logis di dalamnya, melainkan karena kitab suci mereka mengatakan bahwa dewa-dewa itu tidak ada. Ini bukan skeptisisme yang jujur, ini adalah konfirmasi bias yang dipoles dengan bahasa teologis. Ironi terbesar muncul ketika seorang penganut agama menuntut bukti empiris dari agama lain. Mereka akan bertanya, mana bukti sejarah bahwa Nabi Anda benar-benar membelah bulan? Atau bagaimana mungkin seorang manusia bisa hidup di dalam perut ikan? Mereka menggunakan perangkat sains dan logika formal untuk meruntuhkan klaim agama tetangga.
Namun ketika perangkat yang sama diarahkan ke mujizat dalam agama mereka sendiri, mereka akan segera berpindah gigi. Tiba-tiba, bukti tidak lagi relevan. Tiba-tiba, iman adalah percaya pada apa yang tidak terlihat. Tiba-tiba, logika dianggap sebagai alat yang terbatas untuk memahami Tuhan yang tak terbatas. Ini adalah standar ganda intelektual yang paling nyata. Jika logika bisa digunakan untuk membatalkan klaim orang lain, mengapa logika yang sama dilarang untuk memeriksa klaim Anda? Jika Anda menuntut bukti sejarah untuk eksistensi piring terbang dalam sebuah sekte UFO, mengapa Anda tidak menuntut tingkat bukti yang sama untuk klaim bahwa seorang perawan bisa melahirkan atau bahwa mayat bisa bangkit kembali setelah 3 hari? Kita seolah-olah memiliki 2 kotak peralatan di otak kita. Satu kotak berisi mikroskop dan timbangan presisi untuk menguji orang lain, dan satu kotak lagi berisi kacamata berwarna merah jambu untuk melihat diri sendiri. Ketimpangan ini menciptakan sebuah dinding tebal yang menghalangi dialog yang jujur. Ketika kita berbicara dengan seseorang yang memiliki keyakinan berbeda, kita seringkali tidak benar-benar mendengarkan. Kita hanya sedang mencari celah logis untuk menyerang mereka, sementara kita sendiri berdiri di atas fondasi yang penuh dengan celah yang sama, namun kita tutup-tutupi dengan label misteri ilahi. Mengapa misteri bagi Anda adalah kebohongan bagi orang lain? Mengapa wahyu Anda adalah halusinasi bagi orang lain? Jika kita mau jujur secara radikal, kita harus mengakui bahwa semua argumen yang kita gunakan untuk menolak agama lain bisa digunakan oleh orang lain untuk menolak agama kita dengan efektivitas yang sama persis. Ini adalah jalan buntu logika yang jarang berani dilalui oleh mereka yang sudah terlanjur nyaman dalam dekapan dogma. Kita merasa aman karena kita dikelilingi oleh orang-orang yang setuju dengan kita, yang memiliki blind spot yang sama, sehingga cacat logika kita tidak pernah terpapar matahari. Ketidakkonsistenan ini seringkali berakar pada sebuah sesat pikir yang dalam logika disebut sebagai spatial pleading atau pembelaan khusus. Ini adalah kecenderungan mental di mana kita menetapkan aturan universal untuk semua orang, namun secara diam-diam membuat pengecualian untuk diri kita sendiri tanpa alasan yang sah secara objektif. Ketika kita melihat seorang penganut agama kuno mengorbankan seekor kambing untuk memanggil hujan, kita dengan cepat melabelinya sebagai tahayul yang primitif dan tidak ilmiah. Kita akan berargumen bahwa tidak ada korelasi meteorologis antara darah hewan dan awan cumulonimbus. Namun, di saat yang sama, kita mungkin melipat tangan dan berdoa memohon kesembuhan bagi kerabat yang sakit, lalu merasa bahwa tindakan ini jauh lebih bermartabat atau spiritual daripada pengorbanan kambing tadi. Secara mekanis, keduanya adalah upaya untuk memengaruhi realitas fisik melalui intervensi supranatural yang tidak terbukti. Perbedaannya bukan pada logika tindakannya, melainkan pada tingkat keakraban kita dengan ritual tersebut. Sesuatu yang kita lakukan sejak kecil terasa seperti kebenaran, sementara sesuatu yang dilakukan orang asing terasa seperti kebodohan. Seorang filsuf bernama John Loftus pernah mengusulkan sebuah eksperimen pemikiran yang disebut The Outsider Test for Faith atau tes iman dari sudut pandang orang luar. Idenya sederhana namun mematikan bagi ego religius. Ujilah agama Anda sendiri dengan standar skeptis yang tajamnya, dengan standar yang Anda gunakan untuk menguji agama orang lain. Jika Anda menuntut bukti arkeologis yang tak terbantahkan untuk klaim Kitab Mormon tentang peradaban kuno di Amerika, apakah Anda juga menuntut bukti arkeologis yang sama kuatnya untuk eksodus besar-besaran jutaan orang di padang pasir Sinai yang hingga kini belum meninggalkan jejak fisik yang memadai? Jika Anda menolak klaim mujizat dari seorang guru spiritual di India karena dianggap sebagai trik sulap atau histeria massa, mengapa Anda menerima begitu saja laporan saksi mata dari ribuan tahun lalu yang ditulis oleh orang-orang yang bahkan kita tidak ketahui identitas aslinya? Kebanyakan orang gagal dalam tes ini bukan karena mereka tidak mampu berpikir logis, tetapi karena mereka menolak untuk menerapkan logika tersebut ke area terlarang dalam otak mereka. Ada semacam barikade mental yang dibangun oleh doktrin sejak usia dini. Barikade ini berfungsi sebagai sensor otomatis. Ketika sebuah informasi masuk dan menyerang agama orang lain, sensor ini membiarkannya lewat, bahkan memperkuatnya dengan tawa atau cemoohan.
Namun ketika informasi yang sama menyerang agama sendiri, barikade ini segera menutup rapat. Logika pun lumpuh, bukan karena ia tidak bertenaga, melainkan karena ia dilarang bekerja. Kita diajarkan bahwa meragukan agama sendiri adalah dosa, sebuah bisikan jahat, atau tanda kurangnya spiritualitas. Sementara itu, meragukan agama orang lain dianggap sebagai bentuk hikmat atau keteguhan iman. Ini adalah jebakan psikologis yang sangat efektif. Anda diberi penghargaan untuk menjadi skeptis terhadap orang lain, dan Anda diancam dengan hukuman moral jika menjadi skeptis terhadap diri sendiri. Akibatnya, kapasitas kritis kita menjadi pincang. Ia hanya bisa berjalan ke satu arah, namun lumpuh saat harus berbalik arah. Mari kita jujur tentang bagaimana kita menilai kitab suci. Seorang penganut agama akan membaca kitab suci agama lain dengan mata seorang detektif yang mencari kesalahan. Mereka akan menemukan kontradiksi, kekejaman, atau klaim ilmiah yang konyol di dalamnya, lalu menggunakannya sebagai bukti bahwa kitab itu palsu. Lihat, kata mereka, bagaimana mungkin Tuhan memerintahkan pembantaian seperti ini? Atau lihat betapa salahnya deskripsi mereka tentang alam semesta. Namun ketika mereka menemukan ayat-ayat yang serupa atau bahkan lebih ekstrim di dalam kitab suci mereka sendiri, mereka berubah menjadi ahli akrobat hermeneutika. Tiba-tiba ayat yang kejam itu hanyalah metafora, konteks sejarah yang berbeda, atau cara Tuhan yang misterius yang tidak terpahami oleh logika manusia. Mengapa standar emas objektivitas yang Anda gunakan untuk menghakimi orang lain tiba-tiba berubah menjadi plastik yang elastis saat menyentuh ayat-ayat Anda sendiri? Inilah yang saya maksud dengan logika yang lumpuh. Logika itu tidak hilang, ia hanya dipaksa untuk melayani kesimpulan yang sudah ditentukan sebelumnya, alih-alih membimbing kita menuju kebenaran yang jujur. Fenomena ini juga terlihat jelas dalam cara kita memperlakukan tokoh-tokoh suci. Kita bisa dengan sangat mudah melihat sisi manusiawi, kelemahan, atau bahkan potensi penipuan dari nabi atau pemimpin agama lain. Kita mempertanyakan motif mereka, kekayaan mereka, atau kehidupan pribadi mereka. Kita menggunakan pisau bedah sosiologi dan psikologi untuk memahami bagaimana mereka bisa mendapatkan pengikut. Kita menyebut pengikut mereka sebagai orang-orang yang tercuci otaknya. Namun, ketika berbicara tentang tokoh sentral dalam agama kita sendiri, tokoh tersebut segera diangkat ke atas alas yang tak tersentuh. Segala tindakannya dianggap suci secara otomatis. Segala keraguan terhadap moralitas tindakannya dianggap sebagai penistaan. Kita menolak untuk melihat bahwa mekanisme sosiologis yang membangun agama mereka adalah mekanisme yang sama persis dengan yang membangun agama kita. Kita adalah pengamat yang hebat bagi kegilaan orang lain. Namun kita adalah pasien yang paling tidak sadar akan penyakit kita sendiri. Inilah mengapa perdebatan antar agama seringkali terasa seperti dua orang yang saling menunjuk kotoran di mata lawan bicaranya, sementara masing-masing membawa balok kayu di matanya sendiri. Masing-masing merasa memiliki senjata logika yang paling ampuh untuk meruntuhkan lawan, tanpa menyadari bahwa senjata itu sebenarnya adalah pedang bermata dua yang bisa dengan mudah memenggal klaim mereka sendiri jika saja mereka punya keberanian untuk mengayunkannya. Rasa nyaman menjadi bagian dari kelompok mayoritas atau kelompok yang terpilih membuat kita merasa tidak perlu lagi menguji fondasi bangunan yang kita tempati. Kita merasa bahwa karena begitu banyak orang mempercayainya dan karena itu telah bertahan ribuan tahun, maka itu pasti benar. Padahal, jika argumen usia dan jumlah pengikut digunakan sebagai standar kebenaran, maka banyak agama yang Anda anggap salah hari ini seharusnya juga dianggap benar di masa lalu. Seringkali, akar dari kelumpuhan logika ini terletak pada bagaimana otak kita memproses identitas kelompok. Manusia adalah makhluk sosial yang secara evolusioner diprogram untuk bertahan hidup dalam kelompok. Dan agama adalah perekat sosial yang paling kuat yang pernah diciptakan. Ketika kita membela agama kita sebenarnya tidak sedang membela sekumpulan proposisi logis. Kita sedang membela rumah kita, keluarga kita, dan identitas diri kita yang paling mendalam. Sebaliknya, ketika kita melihat agama orang lain, kita melihatnya sebagai orang asing atau saingan.
Inilah mengapa kita bisa sangat objektif, bahkan sinis terhadap klaim mereka. Bagi kita, klaim mereka hanyalah gangguan atau kebisingan yang tidak memiliki nilai emosional. Kita bisa melihat mitologi Yunani tentang Zeus yang melempar petir sebagai cerita rakyat yang indah namun fiktif, tanpa merasa terancam sedikit pun. Kita bisa menganalisis secara sosiologis bagaimana bangsa Viking menciptakan Valhalla untuk memotivasi prajurit mereka agar berani mati. Kita sangat cerdas dalam membedah psikologi orang mati, namun kita menjadi pengecut saat harus membedah psikologi diri kita sendiri yang masih hidup dan bernafas dalam dogma yang serupa. Ketidakkonsistenan ini juga terlihat dalam bagaimana kita memperlakukan konsep beban pembuktian atau burden of proof. Dalam debat ilmiah atau hukum, siapapun yang membuat klaim luar biasa wajib memberikan bukti yang luar biasa pula. Jika seorang teman mengklaim bahwa ia memiliki naga yang bisa bernafas api di garasinya, Anda tentu tidak akan langsung percaya. Anda akan meminta bukti foto, video, atau setidaknya mencium bau belerang di sana. Jika ia tidak bisa membuktikannya, Anda akan menganggapnya berhalusinasi atau berbohong. Anda tidak akan merasa perlu membuktikan bahwa naga itu tidak ada. Namun, dalam konteks agama sendiri, aturan ini dibalik secara total. Seorang penganut agama seringkali menuntut orang lain untuk membuktikan bahwa Tuhan mereka tidak ada. Seolah-olah ketidakmampuan untuk membuktikan ketiadaan adalah bukti dari keberadaan. Lucunya, logika pembuktian ketiadaan ini tidak pernah mereka terima jika digunakan oleh penganut agama lain. Jika seorang penganut agama A diminta percaya pada dewa agama B, mereka akan menuntut bukti. Jika penganut agama B berkata, "Buktikan kalau dewa saya tidak ada," penganut agama A akan menganggap itu argumen yang konyol dan kekanak-kanakan. Namun di mimbar-mimbar mereka sendiri, argumen yang sama dianggap sebagai puncak kearifan apologetika. Hal ini membawa kita pada fenomena God of the Gaps atau Tuhan dari celah-celah ketidaktahuan. Kita sering mengejek agama purba yang menganggap gerhana matahari adalah kemarahan dewa karena sekarang kita tahu itu hanyalah posisi bulan yang menutupi matahari. Kita merasa lebih superior karena sains telah menutup celah ketidaktahuan tersebut. Kita meremehkan logika primitif mereka yang mengisi ketidaktahuan dengan supranatural. Tapi perhatikan apa yang terjadi ketika kita menghadapi misteri yang belum terpecahkan oleh sains modern, seperti asal-usul kesadaran atau apa yang terjadi sebelum Big Bang. Tiba-tiba, kita memasukkan Tuhan kita sendiri ke dalam celah tersebut. Kita melakukan hal yang sama persis dengan orang-orang primitif yang kita ejek. Hanya saja, kita menggunakan celah yang lebih kecil dan bahasa yang lebih rumit. Logika kita hanya bekerja untuk mendeteksi tahayul orang lain, sementara tahayul kita sendiri kita sebut sebagai kebenaran yang belum terungkap. Kita menertawakan orang yang percaya bumi datar karena dianggap mengabaikan bukti. Namun kita menutup mata ketika narasi penciptaan dalam kitab kita bertabrakan langsung dengan catatan fosil dan genetika. Mengapa kita begitu takut untuk menerapkan standar yang sama? Jawabannya seringkali adalah ketakutan akan kehampaan. Jika kita mulai mempertanyakan agama kita dengan skeptisisme yang sama seperti saat kita mempertanyakan agama orang lain, kita berisiko kehilangan segalanya. Komunitas, tujuan hidup, dan janji akan kehidupan setelah mati. Logika adalah alat yang menakutkan karena ia tidak memihak. Ia tidak peduli pada perasaan Anda atau berapa banyak orang yang telah mati demi sebuah keyakinan. Oleh karena itu, otak kita menciptakan zona aman di mana logika tidak diperbolehkan masuk. Kita menjadi skeptis secara selektif untuk melindungi kenyamanan psikologis kita. Kita lebih suka hidup dalam kebohongan yang rapi dan familiar daripada dalam kebenaran yang berantakan dan menuntut tanggung jawab intelektual. Kita menilai agama lain dengan kepala, tapi kita memeluk agama sendiri dengan ketakutan. Pikirkan tentang bagaimana kita menilai mujizat-mujizat kontemporer. Jika kita mendengar berita tentang patung yang menangis atau munculnya wajah suci di sepotong roti panggang di negara yang mayoritas agamanya berbeda dengan kita akan segera mencari penjelasan rasional. Kita akan bicara tentang kondensasi, pareidolia,
atau kecenderungan otak mencari pola wajah, atau bahkan penipuan demi keuntungan finansial. Kita akan merasa sangat cerdas dan rasional saat itu. Namun ketika hal serupa terjadi di lingkungan agama kita sendiri, sikap skeptis itu lenyap seketika. Tiba-tiba, itu adalah tanda-tanda zaman, sebuah berkat, atau peringatan dari surga. Kita menolak untuk menggunakan penjelasan psikologis atau fisik yang sama yang baru saja kita gunakan untuk menjelaskan fenomena di agama lain. Mengapa hukum alam berubah-ubah sesuai dengan afiliasi agama Anda? Mengapa otak manusia hanya bisa mengalami pareidolia saat melihat simbol agama orang lain, tapi melihat kenyataan saat melihat simbol agamanya sendiri? Ketimpangan ini bukan karena bukti yang berbeda, tapi karena kemauan kita untuk percaya yang sangat berbeda. Kita sering mengklaim bahwa agama kita didasarkan pada pengalaman pribadi yang tidak bisa dibantah oleh logika. Kita berkata, "Saya merasakan kehadirannya, jadi saya tahu itu benar." Namun ketika seorang penganut agama lain menggunakan argumen yang sama, bahwa mereka merasakan kedamaian saat bermeditasi di depan berhala atau saat menari dalam trans, kita dengan cepat menepisnya sebagai pengaruh iblis, sugesti diri, atau sekedar perasaan emosional yang keliru. Kita mengakui validitas pengalaman emosional kita sebagai bukti kebenaran objektif, namun kita mendiskreditkan pengalaman emosional orang lain sebagai kesalahan psikologis. Padahal dari sudut pandang neuroscience, aktivitas otak seseorang yang sedang mengalami ekstasi religius di dalam katedral, masjid, sinagoga, atau kuil Hindu menunjukkan pola yang hampir identik. Perasaan kehadiran ilahi itu adalah fenomena neurologis manusia yang universal, bukan bukti bahwa satu merek Tuhan lebih nyata daripada yang lain. Namun skeptisisme kita hanya tajam untuk membedah otak orang lain, sementara otak kita sendiri dianggap memiliki jalur khusus langsung menuju kebenaran semesta. Mari kita bicara tentang apa yang sering disebut sebagai lotre kelahiran. Jika Anda menarik napas sejenak dan melihat peta dunia, Anda akan menyadari sebuah pola yang sangat konsisten, namun jarang diakui oleh mereka yang fanatik. Geografi adalah takdir religius bagi mayoritas manusia. Seseorang yang lahir di Teheran hampir pasti akan menjadi pembela gigih Islam Syiah, sementara seseorang yang lahir di Roma akan melihat dunia melalui lensa Katolik, dan seseorang yang lahir di Punjab akan merasa bahwa Sikhisme adalah jalan kebenaran yang paling murni. Masing-masing dari mereka akan memandang penganut dari wilayah lain dengan rasa kasihan atau skeptisisme yang mendalam. Mereka akan bertanya, bagaimana mungkin miliaran orang itu bisa tertipu oleh ajaran yang begitu jelas salahnya? Namun mereka gagal menyadari bahwa jika posisi lahir mereka ditukar, argumen mereka pun akan tertukar. Skeptisisme yang Anda arahkan kepada agama seberang sebenarnya hanyalah produk dari garis perbatasan negara dan tradisi keluarga, bukan hasil dari pencarian intelektual yang mandiri. Anda skeptis terhadap dewa-dewa orang lain bukan karena Anda telah menguji klaim mereka secara objektif, tetapi karena Anda telah dikondisikan sejak bayi untuk menganggap mereka sebagai yang lain. Logika yang lumpuh ini menjadi semakin nyata ketika kita membahas sejarah dan arkeologi. Seorang mukmin seringkali menjadi sejarawan yang sangat kritis ketika meneliti asal-usul agama saingannya. Mereka akan menunjukkan betapa kitab suci agama lain telah mengalami penyuntingan, korupsi teks, atau pengaruh dari mitologi pagan sebelumnya. Mereka akan menggunakan metode kritik sejarah yang sangat modern untuk meruntuhkan otoritas agama lain. Namun, begitu metode yang sama, metode yang menuntut bukti manuskrip asli, saksi mata yang kontemporer, dan ketiadaan kontradiksi, diarahkan ke kitab suci mereka sendiri, mereka akan segera menarik diri. Mereka akan berargumen bahwa kitab mereka adalah pengecualian dari hukum sejarah. Mereka akan mengatakan bahwa setiap ketidakaturan dalam sejarah agama mereka adalah ujian iman atau rahasia yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang memiliki mata hati. Mengapa sejarah harus tunduk pada bukti untuk orang lain, namun harus tunduk pada perasaan untuk Anda?
Jika sebuah klaim sejarah dalam agama lain dianggap mitos karena tidak didukung oleh catatan arkeologi, maka klaim serupa di agama Anda yang juga nihil bukti arkeologis seharusnya juga diperlakukan sebagai mitos. Ketidakkonsistenan ini juga merambat ke dalam bagaimana kita menilai moralitas. Kita sangat cepat mengutuk kekerasan atau hukum yang dianggap barbar dalam agama orang lain. Kita akan mengatakan, lihat betapa agama itu merendahkan wanita, atau lihat betapa kejamnya hukuman yang mereka terapkan. Kita bertindak sebagai humanis sekuler yang menjunjung tinggi hak asasi manusia saat menilai tetangga kita. Namun ketika kita dihadapkan pada ayat-ayat dalam kitab suci kita sendiri yang memerintahkan perbudakan, penindasan terhadap kelompok tertentu, atau pembersihan etnis di masa lalu, kita mendadak menjadi apologet yang kreatif. Kita akan berkata bahwa itu adalah produk zaman itu, atau bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar yang melampaui moralitas manusia. Ini adalah standar ganda yang sangat mencolok. Jika sebuah agama lain melakukan kekerasan, itu adalah bukti bahwa agama tersebut sesat. Jika agama kita melakukan hal yang sama atau memiliki catatan sejarah yang sama, itu adalah kehendak ilahi atau konteks yang salah dipahami. Logika kita hanya tajam untuk membedah noda di baju orang lain, sementara baju kita yang penuh lumpur kita anggap sebagai jubah kesucian. Ada sebuah kenyamanan psikologis yang luar biasa dalam merasa bahwa Anda adalah bagian dari kelompok yang benar. Perasaan ini bertindak sebagai perisai terhadap rasa rendah diri atau ketidakpastian hidup. Namun, harga yang harus dibayar untuk kenyamanan ini adalah kejujuran intelektual. Anda terpaksa harus menganggap miliaran manusia lainnya sebagai orang yang tersesat, bodoh, atau keras hati, hanya karena mereka tidak meyakini hal yang sama dengan Anda. Padahal mereka menggunakan jenis iman yang sama, tingkat pengabdian yang sama, dan argumen emosional yang sama dengan yang Anda gunakan. Seorang skeptis melihat ini sebagai sebuah ironi yang tragis. Bayangkan dua orang yang berdiri di depan sebuah pintu yang tertutup rapat. Yang satu yakin di baliknya ada naga, yang lain yakin di baliknya ada peri. Keduanya saling menertawakan karena menganggap ide lawan bicaranya tidak masuk akal, tanpa menyadari bahwa tak satu pun dari mereka yang benar-benar pernah membuka pintu tersebut atau memiliki kunci untuk melihat isinya. Skeptisisme selektif ini juga membuat banyak orang beragama merasa bahwa agama mereka logis, sementara agama lain absurd. Mereka akan menjelaskan doktrin mereka dengan sangat sistematis, menggunakan istilah-istilah filsafat yang rumit untuk membuatnya tampak masuk akal. Namun, fondasi dari seluruh bangunan logis itu biasanya adalah sebuah asumsi yang tidak boleh dipertanyakan. Mereka membangun istana logika di atas pasir iman. Mereka akan mengejek penganut agama Yunani kuno yang percaya bahwa petir adalah amarah Zeus, karena itu terdengar kekanak-kanakan. Tapi di sisi lain, mereka tidak merasa aneh sedikit pun, percaya bahwa seorang pria bisa berjalan di atas air atau bahwa seekor kuda bisa terbang ke langit dalam satu malam. Perbedaannya bukan pada tingkat kemasuk-akalan klaim tersebut, karena bagi seorang pengamat luar, keduanya sama-sama fantastis. Perbedaannya hanyalah karena yang satu dianggap sebagai mitos mati dan yang lainnya sebagai iman hidup. Logika Anda tidak sedang menilai kebenaran, ia hanya sedang memvalidasi kebiasaan. Ketakutan akan menjadi salah adalah motif utama di balik kelumpuhan logika ini. Jika Anda mengakui bahwa standar skeptis Anda terhadap agama lain juga berlaku untuk agama Anda, maka seluruh identitas Anda akan runtuh. Anda harus menghadapi kenyataan bahwa Anda mungkin sama kelirunya dengan orang-orang yang selama ini Anda kasihani atau Anda nilai salah. Oleh karena itu, otak manusia lebih memilih untuk mempertahankan disonansi kognitif. Kita lebih suka memegang dua pemikiran yang bertentangan secara bersamaan. Saya adalah orang yang logis, dan saya percaya pada hal-hal supranatural tanpa bukti. Kita menjembatani celah ini dengan menyerang agama orang lain, karena dengan menjatuhkan kredibilitas orang lain, kita merasa secara otomatis menaikkan kredibilitas diri kita sendiri. Padahal, meruntuhkan rumah orang lain tidak secara otomatis membuat rumah Anda memiliki fondasi yang kuat. Itu hanyalah ilusi kemenangan intelektual yang menutupi ketakutan terdalam kita akan ketidakpastian. Mari kita bedah satu kata yang sering menjadi benteng terakhir ketika logika mulai terdesak. Iman.
Dalam konteks agama orang lain, kita sering melihat iman mereka sebagai sebuah kenaifan, atau lebih buruk lagi, sebuah kebebalan. Kita bertanya-tanya, bagaimana mungkin mereka tetap percaya pada pemimpin itu setelah semua skandalnya terungkap? Di mana iman mereka diletakkan? Kita menggunakan kata iman bagi orang lain sebagai sinonim dari ketidakrasionalan. Namun, begitu kata itu diterapkan pada diri kita sendiri, maknanya berubah total menjadi sebuah kebajikan moral yang paling luhur. Iman bagi kita adalah jangkar jiwa, sebuah bentuk pengetahuan yang melampaui panca indera. Kita memberikan label positif pada kegagalan kognitif yang sama. Jika orang lain percaya tanpa bukti, mereka dianggap tertipu. Jika kita percaya tanpa bukti, kita merasa diberkati. Perubahan semantik ini adalah trik otak yang luar biasa untuk melumpuhkan fungsi kritis kita. Kita menciptakan hierarki, di mana percaya tanpa melihat adalah sebuah prestasi spiritual bagi kita, namun merupakan tanda kebodohan bagi penganut sekte di luar sana. Ketidakmampuan untuk melihat diri sendiri secara objektif ini juga sangat jelas dalam bagaimana kita memandang proses pendidikan agama pada anak-anak. Kita seringkali merasa ngeri atau prihatin melihat video anak-anak di belahan dunia lain yang didoktrin sejak balita untuk membenci kelompok lain atau menghafal teks-teks yang penuh dengan klaim kekerasan. Kita menyebutnya sebagai pencucian otak atau eksploitasi anak. Namun, ketika kita membawa anak-anak kita sendiri ke tempat ibadah, menyuruh mereka menghafal dogma-dogma yang belum bisa mereka cerna secara logika, dan menanamkan rasa takut akan neraka jika mereka menyimpang, kita menyebutnya sebagai pengasuhan yang saleh atau mewariskan nilai-nilai luhur. Kita gagal menyadari bahwa mekanismenya identik. Kita tidak memberikan anak-anak kita peralatan untuk berpikir kritis. Kita hanya sedang memasang kacamata kuda agar mereka tetap berada di jalur yang sama dengan kita. Skeptisisme kita terhadap metode pendidikan agama lain hanyalah cerminan dari ketakutan kita bahwa metode yang sama bisa melahirkan kebenaran yang berbeda di tangan orang lain. Fenomena ini juga berlanjut pada bagaimana kita mengandalkan perasaan benar. Banyak penganut agama mengklaim bahwa mereka memiliki hubungan personal dengan Tuhan. Dan perasaan damai atau haru yang mereka rasakan adalah bukti absolut dari kebenaran agama mereka. Namun, jika Anda menyodorkan fakta bahwa seorang penganut Mormon merasakan api di dalam dada yang sama kuatnya, atau seorang pengikut meditasi transendental merasakan kedamaian yang sama dalamnya, Anda akan segera menepisnya. Anda mungkin akan berkata bahwa perasaan mereka adalah tipu daya psikologis atau pengaruh entitas negatif. Inilah puncak dari kelumpuhan logika. Anda mengklaim subjektivitas Anda sebagai fakta objektif, namun Anda mereduksi subjektivitas orang lain menjadi sekedar gangguan mental. Jika perasaan adalah standar kebenaran, maka semua agama di dunia ini benar secara bersamaan, yang mana secara logis adalah mustahil, karena banyak ajaran mereka yang saling bertentangan secara diametral. Disinilah peran para pembela agama atau apologet menjadi sangat krusial namun problematis. Tugas seorang apologet bukan untuk mencari kebenaran kemanapun bukti itu mengarah, melainkan untuk melindungi kesimpulan yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan segala cara. Mereka bertindak seperti pengacara bagi klien yang sudah pasti bersalah, mencari setiap celah hukum atau teknis untuk membebaskan kliennya. Mereka akan menggunakan sains ketika sains tampaknya mendukung ayat tertentu. Namun mereka akan segera menyerang sains dan menyebutnya terbatas ketika sains membuktikan ayat lain salah. Mereka adalah ahli dalam memilah-milah data atau cherry picking. Logika mereka sangat tajam dalam menemukan kelemahan dalam teori evolusi atau kosmologi sekuler. Namun mereka menjadi buta terhadap lubang-lubang besar dalam narasi penciptaan mereka sendiri. Skeptisisme mereka adalah senjata yang disewa, bukan prinsip yang dipegang. Mereka mengajarkan pengikutnya cara untuk mempertahankan iman, yang sebenarnya adalah kode untuk cara mengabaikan keraguan. Kita juga harus membicarakan tentang bagaimana komunitas memperkuat kelumpuhan logika ini melalui tekanan sosial. Di dalam sebuah komunitas agama, skeptisisme terhadap agama lain seringkali dihargai sebagai tanda loyalitas. Semakin Anda bisa meruntuhkan argumen kaum kafir atau domba yang tersesat, semakin tinggi status sosial Anda di mata kelompok.
Sebaliknya, jika Anda mulai mengajukan pertanyaan yang sama tajamnya terhadap doktrin internal, Anda akan mulai merasakan dinginnya komunitas. Anda mungkin dianggap sedang mengalami krisis iman, tergoda setan, atau bahkan terancam dikucilkan. Lingkungan ini menciptakan apa yang disebut sebagai spiral of silence atau spiral keheningan. Orang-orang yang memiliki keraguan logis memilih untuk diam karena biaya sosialnya terlalu mahal. Akibatnya, yang terdengar hanyalah suara-suara yang saling memvalidasi bias satu sama lain, menciptakan ilusi bahwa agama mereka adalah satu-satunya yang masuk akal, sementara semua hal di luar itu adalah absurditas murni. Ketidakadilan intelektual ini adalah apa yang membuat dunia kita tetap terbelah. Kita menilai mereka berdasarkan perilaku penganutnya yang paling buruk atau ayat-ayatnya yang paling keras. Namun kita menilai kita berdasarkan ajaran kita yang paling ideal dan penganut kita yang paling suci. Kita menuntut orang lain untuk bertanggung jawab atas sejarah kelam agama mereka, sementara kita dengan mudah memaafkan sejarah kelam kita sendiri sebagai kekhilafan manusia yang tidak mewakili esensi agama. Selama kita masih menggunakan dua standar yang berbeda ini, kita tidak akan pernah benar-benar memahami realitas. Kita hanya akan terus hidup di dalam gelembung kenyamanan yang kita bangun dengan cara membutakan mata sebelah. Kita adalah kritikus yang luar biasa bagi khayalan orang lain, namun kita adalah tawanan yang sukarela bagi khayalan kita sendiri. Mari kita amati fenomena perpindahan keyakinan, atau apa yang sering disebut sebagai konversi agama. Ini adalah momen di mana ketidakkonsistenan logika kita terpampang dengan sangat jelas. Ketika seseorang meninggalkan agama lain untuk masuk ke dalam agama Anda merayakannya sebagai kemenangan kebenaran atas kebatilan. Anda menganggap orang tersebut telah mendapatkan hidayah, tercerahkan, atau menemukan cahaya. Anda memuji keberanian intelektualnya untuk mempertanyakan doktrin lamanya. Namun, apa yang terjadi ketika seseorang meninggalkan agama Anda untuk memeluk keyakinan lain? Tiba-tiba, narasi itu berubah 180 derajat. Orang tersebut tidak lagi dianggap sebagai pencari kebenaran yang berani. Ia dilabeli sebagai orang yang tersesat, lemah iman, tergiur harta, atau kehilangan arah. Anda yang tadinya memuja tindakan skeptis terhadap agama lain, kini mengutuk tindakan skeptis yang sama jika diarahkan pada agama Anda. Mengapa skeptisisme dianggap sebagai kecerdasan saat ia menuntun orang menuju Anda, namun dianggap sebagai pengkhianatan saat ia menuntun orang menjauh dari Anda? Ketimpangan ini juga merambah pada bagaimana kita memperlakukan apa yang disebut sebagai nubuat atau ramalan masa depan. Banyak penganut agama sangat bangga dengan klaim bahwa kitab suci mereka telah meramalkan penemuan sains modern atau peristiwa sejarah tertentu. Mereka akan mencocok-cocokkan ayat yang samar dengan fakta ilmiah yang sudah mapan, lalu berteriak, "Lihat, bagaimana mungkin orang 1400 atau 2000 tahun lalu tahu tentang ini jika bukan dari Tuhan?" Ini adalah bentuk skeptisisme yang sengaja dibutakan. Karena jika Anda melihat kitab suci agama lain, penganut mereka juga melakukan hal yang sama persis. Mereka juga memiliki daftar panjang mukjizat ilmiah yang mereka klaim telah diramalkan ribuan tahun lalu. Jika Anda skeptis dan menyebut klaim mereka sebagai cocok logi atau pemaksaan makna, mengapa Anda tidak menerapkan skeptisisme yang sama pada klaim agama Anda? Mengapa ketika agama lain melakukannya itu disebut pseudoscience, tapi ketika Anda melakukannya itu disebut bukti kemukjizatan? Logika Anda bekerja seperti filter selektif yang hanya meloloskan informasi yang menyanjung ego kelompok Anda. Hal ini membawa kita pada masalah mukjizat medis. Kita sering mendengar cerita tentang seseorang yang sembuh dari penyakit parah setelah didoakan, dan bagi orang beriman, itu adalah bukti tak terbantahkan tentang kekuatan doa. Namun perhatikan bagaimana logika skeptis kita bekerja dalam situasi ini. Jika kesembuhan serupa terjadi pada penganut agama lain melalui ritual yang berbeda, kita akan mencari penjelasan medis. Oh, itu pasti remisi spontan. Mungkin diagnosa awalnya salah, atau itu hanya efek placebo. Kita menjadi ilmuwan yang sangat ketat saat menganalisis keajaiban orang lain. Tetapi ketika itu terjadi pada kelompok kita segera mematikan semua penjelasan ilmiah tersebut. Kita menganggap bahwa bertanya tentang rekam medis atau mekanisme biokimia adalah tanda kurang percaya pada kuasa Tuhan.
Kita menikmati kemewahan untuk menjadi rasional terhadap orang lain, namun kita menuntut hak istimewa untuk menjadi irasional bagi diri kita sendiri. Seringkali, alasan dibalik kelumpuhan logika ini adalah apa yang oleh para psikolog disebut sebagai investasi emosional. Agama bukan sekadar hobi, ia adalah fondasi di mana banyak orang membangun seluruh hidup mereka, pernikahan mereka, cara mereka membesarkan anak, dan cara mereka memandang kematian. Jika fondasi ini goyah, seluruh bangunan hidup mereka terancam runtuh. Itulah sebabnya otak kita mengembangkan mekanisme pertahanan yang sangat canggih untuk melindungi keyakinan tersebut. Kita menjadi sangat ahli dalam mendeteksi cacat pada bangunan orang lain karena kita tidak memiliki investasi emosional di sana. Kita tidak merasa kehilangan apa-apa jika agama orang lain terbukti salah. Justru membuktikan orang lain salah membuat kita merasa lebih aman di dalam bangunan kita sendiri. Skeptisisme terhadap orang lain bukan lahir dari cinta akan kebenaran, melainkan dari keinginan untuk merasa benar. Mari kita perhatikan juga cara kita menilai kitab suci sebagai sebuah karya literasi. Jika kita membaca mitologi Yunani atau teks-teks kuno dari peradaban yang sudah punah, kita dengan mudah bisa melihat bahwa itu adalah produk kebudayaan manusia pada masanya. Kita melihat pengaruh politik, bias gender, dan keterbatasan pengetahuan geografi dalam teks-teks tersebut. Kita bisa menganalisisnya secara objektif sebagai dokumen sejarah. Namun, coba terapkan analisis yang sama pada kitab suci Anda. Tiba-tiba, setiap kontradiksi disebut sebagai hikmah mendalam. Setiap kekeliruan data dianggap sebagai masalah penerjemahan, dan setiap perintah yang tidak manusiawi dianggap sebagai kebijaksanaan ilahi yang melampaui zaman. Anda menolak untuk melihat kitab Anda sebagai produk manusia, bukan karena buktinya tidak ada, tetapi karena kesimpulan itu terlalu menakutkan untuk diterima. Anda melumpuhkan logika Anda sendiri karena Anda lebih takut pada kebebasan berpikir daripada pada kebohongan yang nyaman. Dunia ini memiliki ribuan versi kebenaran absolut yang saling bertabrakan. Setiap versi memiliki jutaan pengikut yang sama yakinnya dengan Anda, memiliki air mata yang sama tulusnya dengan Anda, dan memiliki argumen logis yang sama rumitnya dengan Anda. Jika Anda menggunakan logika untuk meruntuhkan 999 versi lainnya, namun membiarkan satu versi milik Anda tetap berdiri tanpa uji yang sama, maka Anda sebenarnya tidak sedang beragama. Anda sedang berpolitik secara spiritual. Anda sedang membela bendera, bukan mencari realitas. Seorang skeptis yang jujur akan menyadari bahwa beban pembuktian tidak bisa dipilih-pilih. Jika sebuah metode valid untuk membongkar tahayul tetangga Anda, maka metode itu juga valid untuk memeriksa apa yang Anda sebut sebagai iman. Jika Anda tidak berani melakukannya, mungkin itu karena jauh di lubuk hati Anda tahu bahwa iman Anda tidak akan selamat dari pemeriksaan tersebut. Mari kita tinjau lebih dalam mengenai bagaimana kita memandang otoritas. Dalam setiap agama, ada sosok-sosok yang dianggap sebagai penjaga kebenaran. Apakah itu pendeta, ulama, rabi, atau biksu? Ketika kita melihat agama lain, kita sangat kritis terhadap para pemimpinnya. Kita dengan mudah mencium aroma manipulasi. Kita mengkritik kekayaan yang mereka kumpulkan dari umat, dan kita mempertanyakan klaim-klaim mereka yang tidak masuk akal. Kita akan berkata, bagaimana mungkin orang-orang itu begitu bodoh mengikuti perintah orang ini tanpa bertanya? Kita menggunakan kacamata sosiologis untuk melihat bahwa para pemimpin tersebut hanyalah manusia biasa yang menggunakan psikologi massa demi kekuasaan atau pengaruh. Namun, begitu kita kembali ke lingkungan kita sendiri, skeptisisme itu mendadak lumpuh. Kita memberikan gelar-gelar suci kepada pemimpin kita sendiri. Kita menganggap perkataan mereka sebagai representasi kehendak Tuhan. Jika mereka melakukan kesalahan, kita menutup mata atau mencari pembenaran bahwa itu adalah ujian bagi umat. Kita menuntut transparansi dan akuntabilitas dari otoritas agama lain, namun kita memberikan cek kosong kepada otoritas agama kita sendiri atas nama ketaatan. Kelumpuhan logika ini juga tampak nyata dalam cara kita memandang kebetulan.
Jika seorang penganut agama lain selamat dari kecelakaan maut, kita akan menganggapnya sebagai keberuntungan murni, atau mungkin karena fitur keamanan mobil yang canggih, atau sekadar statistik probabilitas. Kita tetap rasional dan ilmiah. Namun, jika hal yang sama terjadi pada penganut agama kita, tiba-tiba itu berubah menjadi intervensi ilahi atau mujizat doa. Kita mengabaikan ribuan orang lain yang tetap meninggal meskipun telah berdoa dengan cara yang sama, dan kita hanya melakukan cherry picking pada kasus yang mendukung narasi kita. Skeptisisme kita terhadap mujizat orang lain sangatlah kuat. Kita akan menuntut bukti medis dan statistik. Namun terhadap mujizat kita sendiri, kita menolak statistik karena Tuhan tidak bisa diuji. Ini adalah bentuk ketidakjujuran intelektual yang dipelihara agar kita tetap merasa istimewa di mata Pencipta semesta. Kita juga sering bersikap skeptis terhadap tradisi orang lain. Kita akan menertawakan ritual-ritual kuno yang tampak aneh, seperti melompati api, mencambuk diri, atau memandikan patung dengan susu, dan menganggapnya sebagai sisa-sisa kebudayaan pagan yang tidak relevan di dunia modern. Kita mempertanyakan dasar rasional dari tindakan-tindakan tersebut. Namun, cobalah lihat ritual kita sendiri dengan sudut pandang yang sama. Mengapa memutar-mutari bangunan batu, memercikan air suci, atau menolak makan jenis daging tertentu dianggap lebih logis daripada ritual orang lain? Jawabannya, tidak ada. Secara objektif, semua ritual tersebut adalah ekspresi simbolis dari iman yang tidak memiliki dasar hukum fisika. Namun, logika kita lumpuh karena kita telah menginternalisasi ritual tersebut sebagai bagian dari diri kita. Kita melihat ritual orang lain sebagai kebiasaan aneh, sementara ritual kita adalah ibadah yang sakral. Perbedaan terminologi ini hanyalah upaya untuk menutupi kenyataan bahwa keduanya berdiri di atas fondasi yang sama, tradisi yang tidak boleh digugat. Hal yang paling ironis adalah ketika orang beragama mulai masuk ke ranah perdebatan tentang moralitas objektif. Banyak yang berargumen bahwa tanpa agama mereka, dunia akan jatuh ke dalam kekacauan moral. Mereka skeptis terhadap kemampuan manusia sekuler untuk berbuat baik tanpa janji surga atau ancaman neraka. Namun, mereka gagal menggunakan skeptisisme yang sama untuk mempertanyakan sejarah moralitas agama mereka sendiri. Mereka menutup mata terhadap fakta bahwa nilai-nilai moral seringkali berevolusi bukan karena agama, melainkan karena tekanan sosial dan kemajuan pemikiran manusia yang seringkali justru ditentang oleh institusi agama pada awalnya. Mereka menilai moralitas orang lain berdasarkan standar modern, namun menilai moralitas tokoh-tokoh dalam kitab suci mereka berdasarkan standar zaman dulu yang longgar. Jika Anda bisa memaafkan kekejaman di masa lalu atas nama perintah Tuhan, maka sebenarnya Anda tidak sedang membela moralitas. Anda sedang membela tribalisme. Mengapa kita begitu tajam menilai kebodohan dalam mitologi orang lain, tapi begitu lembut pada teologi kita sendiri? Padahal teologi hanyalah mitologi yang masih memiliki pengikut yang hidup. Jika besok semua penganut agama tertentu menghilang, maka ajaran mereka akan berakhir di rak buku perpustakaan sebagai mitologi yang menarik untuk dipelajari secara antropologis. Skeptisisme kita terhadap agama-agama yang sudah mati sangatlah sempurna. Kita tahu Zeus tidak benar-benar tinggal di Gunung Olympus. Tapi skeptisisme itu berhenti bekerja saat menghadapi klaim yang masih didukung oleh mayoritas masyarakat saat ini. Kita tidak menggunakan logika untuk mencari kebenaran absolut. Kita menggunakan logika untuk menyesuaikan diri dengan apa yang diterima oleh lingkungan kita. Kita takut menjadi orang luar yang melihat bahwa sang kaisar sebenarnya tidak memakai baju. Disonansi kognitif ini adalah penjara yang kita bangun sendiri. Kita merasa bangga bisa membedah kesalahan logika dalam argumen ateis atau argumen penganut agama saingan. Namun kita gemetar jika harus membedah asumsi dasar iman kita. Kita adalah ahli logika yang selektif. Kita menggunakan akal sebagai pelayan bagi emosi kita, bukan sebagai pemandu bagi langkah kita. Selama kita tidak berani menerapkan standar yang sama untuk semua klaim kebenaran, baik itu datang dari orang asing maupun dari kitab yang kita cium setiap pagi, maka kita belum benar-benar menghormati akal budi yang kita banggakan itu.
Kita hanya sedang bermain peran sebagai orang pintar dalam sandiwara yang naskahnya sudah ditentukan oleh tempat kita dilahirkan. Mari kita tinjau fenomena perasaan terpilih yang sering menjadi akar dari kelumpuhan logika ini. Hampir setiap agama besar memiliki narasi bahwa pengikutnya adalah kelompok yang mendapatkan petunjuk khusus, sementara yang lain berada dalam kegelapan. Ketika Anda melihat penganut agama lain merasa bahwa mereka adalah umat pilihan, Anda akan melihatnya dengan rasa kasihan yang skeptis. Anda akan berpikir betapa sombong dan delusifnya mereka, merasa memiliki monopoli atas kebenaran semesta. Anda bisa melihat dengan jelas bahwa klaim tersebut hanyalah mekanisme psikologis untuk membangun harga diri kelompok. Namun ketika narasi yang sama diucapkan di dalam tempat ibadah Anda sendiri, bahwa hanya melalui jalur Anda keselamatan bisa diraih, logika skeptis itu tiba-tiba membeku. Tiba-tiba klaim eksklusivitas itu tidak lagi terlihat sombong, ia terlihat sebagai kenyataan spiritual. Anda gagal menyadari bahwa setiap kelompok manusia di planet ini memberikan rasa istimewa yang sama kepada anggotanya. Jika semua orang merasa paling benar dengan intensitas emosional yang identik, maka perasaan benar itu sendiri bukanlah bukti validitas, melainkan hanyalah fitur standar dari psikologi massa. Ketidakmampuan untuk menilai diri sendiri secara objektif ini juga muncul dalam perdebatan tentang sains dan iman. Banyak orang beragama menjadi skeptis yang sangat radikal terhadap sains ketika hasil penelitian ilmiah bertentangan dengan dogma mereka. Mereka akan mempertanyakan metodologi penelitian, mencari-cari kesalahan kecil dalam data, atau menuduh adanya konspirasi ilmuwan sekuler. Mereka bertindak seolah-olah mereka adalah pejuang kebenaran yang sangat teliti. Namun skeptisisme ilmiah yang luar biasa tajam ini mendadak tumpul ketika mereka membaca klaim-klaim supranatural di kitab mereka yang sama sekali tidak memiliki dukungan data empiris. Mengapa Anda menuntut tingkat kepastian 100% dari sebuah jurnal ilmiah tentang evolusi, namun Anda bersedia menerima begitu saja kisah tentang air yang berubah menjadi anggur atau bulan yang terbelah tanpa bukti fisik satupun? Ini adalah ketidakadilan intelektual yang mencolok. Anda menuntut standar bukti ruang angkasa untuk sains, tetapi memberikan standar bukti dongeng untuk agama Anda sendiri. Seringkali, orang beragama berargumen bahwa agama mereka membawa kedamaian dan keteraturan, sementara agama lain atau ketiadaan agama membawa kehancuran moral. Mereka akan menunjuk pada titik-titik hitam dalam sejarah agama saingannya sebagai bukti bahwa ajaran tersebut salah. Mereka menjadi kritikus sejarah yang sangat pedas. Namun, ketika sejarah kelam agama mereka sendiri diangkat, seperti inkuisisi, perang suci, atau penindasan terhadap ilmuwan, mereka akan segera beralih ke pembelaan yang lumpuh. Mereka akan berkata, itu bukan agamanya, itu oknumnya. Anehnya, argumen oknum ini tidak pernah mereka berikan kepada penganut agama lain atau kepada kaum ateis. Jika seorang ateis melakukan kejahatan, itu dianggap sebagai bukti kegagalan ateisme. Jika seorang penganut agama Anda melakukan kejahatan, itu hanyalah kesalahan individu yang tidak ada hubungannya dengan ajaran suci. Logika Anda tidak sedang mencari pola yang adil. Ia hanya sedang melindungi citra perusahaan tempat Anda bernaung. Mari kita bahas tentang konsep doa yang terkabul. Ini adalah area di mana logika manusia seringkali melakukan akrobat yang paling luar biasa. Jika seorang penganut agama A berdoa agar ujiannya lancar dan ia lulus, ia akan menganggapnya sebagai bukti nyata kekuatan Tuhannya. Namun, jika ia melihat penganut agama B melakukan hal yang sama dan juga lulus, ia akan mengatakan bahwa itu hanyalah kebetulan, atau Tuhan tetap memberi kepada semua makhluk. Ia menolak untuk memberikan kredit yang sama kepada keyakinan orang lain. Lebih jauh lagi, jika doanya sendiri tidak terkabul, ia akan menemukan pembenaran seperti Tuhan punya rencana lain, atau Tuhan sedang menguji kesabaran saya. Ini adalah posisi yang secara logika tidak bisa kalah, unfalsifiable. Jika doa terkabul, agamanya benar. Jika doa tidak terkabul, agamanya tetap benar. Namun ketika penganut agama lain mengalami hal yang sama,
Anda akan mengejek mereka karena membuang-buang waktu dengan ritual yang tidak efektif. Logika skeptis Anda hanya berfungsi untuk membongkar kegagalan orang lain. Sementara kegagalan Anda sendiri, Anda ubah menjadi misteri ilahi. Hal ini membawa kita pada pertanyaan tentang keadilan Tuhan. Anda mungkin merasa skeptis dan mempertanyakan, mengapa Tuhan agama lain membiarkan penganutnya menderita? Anda melihat kemiskinan atau bencana di negara dengan agama berbeda sebagai tanda bahwa Tuhan mereka tidak berdaya atau tidak ada. Namun, ketika bencana melanda komunitas Anda sendiri, logika tersebut tiba-tiba lumpuh. Bencana itu tidak lagi dipandang sebagai bukti ketidakhadiran Tuhan, melainkan sebagai peringatan atau penghapus dosa. Mengapa penderitaan orang lain adalah bukti kesalahan agama mereka, sementara penderitaan Anda adalah bukti kasih sayang Tuhan Anda? Standar ganda ini menunjukkan bahwa kita tidak benar-benar menggunakan akal budi untuk memahami dunia. Kita hanya menggunakan akal budi untuk membenarkan perasaan kita sendiri agar tidak merasa takut di tengah semesta yang seringkali acuh tak acuh. Pada akhirnya, skeptisisme selektif ini adalah bentuk ketakutan akan kesetaraan intelektual. Jika kita mengakui bahwa argumen kita untuk percaya sama rapuhnya dengan argumen penganut agama yang kita anggap sesat, maka kita kehilangan rasa superioritas kita. Kita terjebak dalam kebutuhan untuk merasa lebih benar, lebih suci, dan lebih dekat dengan pencipta daripada orang lain. Padahal, kejujuran sejati dimulai ketika kita berani menanggalkan jubah identitas kita dan berdiri di hadapan kebenaran dengan mata telanjang. Jika logika Anda hanya tajam untuk memotong keyakinan orang lain, namun tidak berani menyentuh keyakinan Anda sendiri, maka sebenarnya Anda belum benar-benar berpikir. Anda hanya sedang mengulang-ulang prasangka yang diberikan kepada Anda sejak lahir. Mari kita tinjau lebih jauh mengenai bagaimana kita memperlakukan bahasa suci. Banyak penganut agama menganggap bahwa bahasa yang digunakan dalam kitab suci mereka memiliki kekuatan magis atau keindahan yang tidak tertandingi oleh bahasa manusia manapun. Mereka sering berkata, jika Anda mengerti bahasa aslinya, Anda akan melihat bahwa ini mustahil dibuat oleh manusia. Namun perhatikan apa yang terjadi ketika mereka mendengar penganut agama lain mengklaim hal yang sama tentang bahasa Sanskerta, bahasa Ibrani, atau bahasa Pali. Tiba-tiba mereka menjadi ahli linguistik yang skeptis. Mereka akan berargumen bahwa keindahan bahasa adalah hal yang subjektif, bahwa setiap budaya memiliki estetika sastranya sendiri, dan bahwa rima atau ritme bukanlah bukti keilahian. Logika mereka sangat sehat saat membedah klaim estetika orang lain. Namun saat kembali ke kitab sendiri, logika itu lumpuh kembali. Mereka menolak mengakui bahwa keterpukauan mereka terhadap bahasa kitab suci mereka seringkali merupakan hasil dari indoktrinasi estetika sejak kecil, bukan karena keunggulan linguistik yang objektif. Mereka menilai karya orang lain sebagai produk budaya, namun karya mereka sendiri sebagai firman yang tak tertandingi. Hal ini juga berkaitan dengan bagaimana kita memandang perubahan. Kita sering mengejek agama-agama lain yang terus berubah, beradaptasi, atau terpecah menjadi banyak sekte. Kita melihatnya sebagai tanda bahwa agama tersebut tidak memiliki pegangan yang kokoh atau sudah tidak orisinal lagi. Kita menjadi kritikus sosiologis yang tajam terhadap inkonsistensi sejarah mereka. Namun, ketika kita dihadapkan pada kenyataan bahwa agama kita pun telah mengalami evolusi penafsiran, perubahan dogma, dan perpecahan yang tak terhitung jumlahnya selama berabad-abad, kita menggunakan narasi yang berbeda. Kita menyebut perpecahan kita sebagai perbedaan rahmat atau perkembangan pemahaman teologis. Kita memaafkan inkonsistensi internal kita sebagai bentuk fleksibilitas ilahi, namun kita mengutuk hal yang sama pada orang lain sebagai bentuk kesesatan. Mengapa perubahan pada orang lain adalah bukti kepalsuan, sementara perubahan pada kita adalah bukti kedewasaan spiritual? Ini adalah bukti bahwa kita tidak mencari kebenaran yang statis, melainkan hanya mencari alasan untuk tetap merasa paling unggul. Kita juga perlu membicarakan tentang klaim kesaksian. Orang beragama seringkali sangat skeptis terhadap klaim mujizat atau penampakan dari agama lain. Jika mendengar ada ribuan orang melihat penampakan dewa atau orang suci di sebuah desa terpencil di luar negeri, mereka akan segera mencari penjelasan tentang histeria massa, halusinasi kolektif, atau manipulasi cahaya. Mereka menjadi psikolog amatir yang sangat skeptis. Namun ketika kitab suci mereka menceritakan tentang ratusan orang yang melihat mujizat yang sama luar biasanya ribuan tahun yang lalu, mereka menerimanya sebagai fakta sejarah yang tak terbantahkan. Mereka tidak pernah bertanya, mengapa histeria massa tidak berlaku bagi leluhur mereka,
tetapi berlaku bagi orang lain. Mereka menganggap saksi mata dari pihak mereka selalu jujur dan kompeten, sementara saksi mata dari pihak lain selalu tertipu atau berbohong. Logika Anda hanya tajam untuk memeriksa kredibilitas musuh, sementara Anda membiarkan pintu rumah Anda terbuka lebar bagi dongeng yang paling tidak masuk akal sekalipun, asalkan itu mendukung narasi Anda. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana kita menilai kesalehan orang lain? Ketika kita melihat penganut agama lain yang sangat taat, melakukan puasa ekstrim, atau berdoa berjam-jam, kita sering melihatnya sebagai bentuk beban yang sia-sia atau fanatisme yang keliru. Kita merasa kasihan karena mereka melakukan pengorbanan sebesar itu untuk Tuhan yang salah. Kita melihat dedikasi mereka melalui lensa skeptis sebagai bentuk manipulasi psikologis dari struktur agama mereka. Namun ketika kita melakukan hal yang sama, berpuasa, menyumbangkan uang yang sulit dicari, atau mengorbankan waktu untuk ritual, kita melihatnya sebagai pengabdian yang luhur dan investasi akhirat. Mengapa rasa lelah yang sama, pengorbanan yang sama, dan ketulusan yang sama dianggap bodoh jika tujuannya berbeda? Ini menunjukkan bahwa kita tidak menghargai nilai ketulusan manusia secara universal. Kita hanya menghargai ketulusan yang menguntungkan ego teologis kita sendiri. Kita melumpuhkan empati dan logika kita agar kita tidak perlu mengakui bahwa penganut agama yang kita anggap salah sebenarnya memiliki kualitas moral dan spiritual yang sama baiknya dengan kita. Keadaan ini menciptakan apa yang disebut sebagai keamanan kognitif. Kita merasa aman karena kita tidak pernah benar-benar menguji keyakinan kita. Kita hanya menguji keyakinan orang lain. Dan karena kita selalu berhasil menemukan kesalahan pada orang lain, kita merasa bahwa posisi kita secara otomatis benar. Padahal, dalam logika, membuktikan A salah tidak berarti B benar. Namun bagi otak yang religius, meruntuhkan agama orang lain adalah cara tercepat untuk merasa divalidasi tanpa harus melakukan kerja keras untuk membedah diri sendiri. Kita menjadi skeptis secara agresif sebagai mekanisme pengalihan isu dari keraguan internal kita yang paling dalam. Semakin keras kita mentertawakan ketidakmasuk akalan agama orang lain, semakin efektif kita membungkam suara kecil di dalam kepala kita yang bertanya bagaimana jika ceritaku juga sama anehnya. Logika yang lumpuh ini bukan hanya masalah intelektual, tetapi juga masalah karakter. Ia menunjukkan kurangnya kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita sebagai manusia sangat rentan terhadap bias dan kesalahan. Kita suka menganggap diri kita sebagai pencari kebenaran, padahal sebenarnya kita lebih sering hanya menjadi pembela kenyamanan. Kita menggunakan akal budi sebagai dinding pertahanan, bukan sebagai jembatan menuju pemahaman yang lebih luas. Selama kita masih merasa bangga menjadi skeptis terhadap orang lain, sambil tetap menjadi pemercaya buta terhadap diri sendiri, kita sebenarnya sedang membohongi diri sendiri dengan cara yang paling halus. Kita adalah penilai yang tajam bagi kegelapan orang lain, namun kita menolak untuk menyalakan lampu di ruangan kita sendiri karena takut melihat apa yang ada di sana. Pada akhirnya, fenomena ini membawa kita pada sebuah kesimpulan yang jujur namun pahit. Skeptisisme kita terhadap agama orang lain sebenarnya adalah bukti bahwa kita memiliki kapasitas untuk berpikir kritis, namun kita sengaja memilih untuk mematikannya demi kenyamanan batin. Kita semua adalah ateis dan skeptis terhadap ribuan Tuhan yang disembah manusia sepanjang sejarah. Kita hanya membuat satu pengecualian untuk Tuhan yang kita warisi dari kebudayaan kita sendiri. Logika yang lumpuh ini bukanlah sebuah cacat bawaan, melainkan sebuah pilihan pertahanan diri. Kita takut jika kita mulai bersikap adil, jika kita mulai menggunakan timbangan yang sama untuk menimbang mujizat kita dan mujizat mereka, sejarah kita dan sejarah mereka, serta wahyu kita dan wahyu mereka, maka kita akan menemukan bahwa tidak ada yang benar-benar istimewa dari posisi kita. Kita akan menyadari bahwa kita hanyalah satu butiran debu di antara miliaran manusia yang sedang berusaha mencari makna di semesta yang bisu, menggunakan cerita-cerita yang kita buat sendiri untuk menghalau rasa takut akan kegelapan. Kejujuran intelektual menuntut kita untuk berani berdiri di luar zona nyaman tersebut. Ia menuntut kita untuk mengakui bahwa jika sebuah argumen cukup kuat untuk meruntuhkan kepercayaan orang lain, maka argumen itu seharusnya cukup kuat untuk menguji kepercayaan kita sendiri. Jika kita menertawakan logika orang lain yang dianggap lumpuh, namun kita sendiri menolak untuk berjalan di atas kaki logika yang sama, maka kitalah yang sebenarnya sedang berhalusinasi tentang kebenaran.
Menjadi beragama bukan berarti harus mematikan akal, namun seringkali yang terjadi adalah akal dijadikan tawanan untuk membenarkan prasangka. Kita menilai dunia dengan standar objektif, namun kita memeluk iman dengan emosi yang subjektif. Selama jurang ini tidak dijembatani, selama skeptisisme kita tetap selektif, kita hanya akan terus hidup dalam lingkaran cermin yang hanya memantulkan apa yang ingin kita lihat, bukan apa yang sebenarnya ada di hadapan kita. Mari kita mulai berani bertanya tanpa rasa takut akan hukuman transendental. Mari kita mulai melihat bahwa logika yang lumpuh bukanlah sebuah kutukan yang hanya menimpa orang lain, melainkan sebuah jebakan kognitif yang bisa menjerat siapa saja, termasuk Anda dan saya. Kebenaran yang sejati tidak akan pernah takut pada pertanyaan, dan ia tidak butuh standar ganda untuk bisa bertahan. Jika keyakinan Anda menuntut Anda untuk menjadi skeptis terhadap orang lain, tetapi melarang Anda untuk berpikir kritis terhadap diri sendiri, maka mungkin yang Anda miliki bukanlah kebenaran, melainkan sekedar rasa aman yang rapuh. Kita berhutang pada akal budi kita sendiri untuk menjadi adil, untuk menjadi konsisten, dan untuk berhenti menjadi hakim yang curang dalam pengadilan pikiran kita sendiri. Terima kasih telah menemani perjalanan panjang pembedahan logika ini. Jika pembahasan ini memicu Anda untuk berpikir ulang, merenung, atau bahkan menggugat hal-hal yang selama ini Anda anggap sudah pasti, maka tujuan narasi ini telah tercapai. Kita hidup di dunia yang seringkali bising dengan klaim-klaim mutlak, dan kadangkala langkah paling bijak adalah berhenti sejenak dan mendengarkan suara nalar yang jernih di tengah kerumunan. Kami adalah Silent Majority, sebuah ruang bagi mereka yang memilih untuk berpikir lebih dalam, bertanya lebih berani, dan melihat dunia tanpa kacamata kuda dogma. Jika Anda merasa narasi seperti ini memberikan perspektif baru yang selama ini terkubur dalam diam, dukung kami untuk terus menyuarakan kejujuran intelektual yang seringkali tidak populer. Silakan tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan pendapat Anda di kolom komentar secara dewasa dan terbuka. Mari kita terus berdiskusi, karena di balik keheningan mayoritas seringkali tersimpan kebenaran yang paling murni. Sampai jumpa di naskah-naskah berikutnya.